Bab 4. Memilih staf organisasi. Sahabat 1% bertumbuh, jangan lupa kalau ingin lebih mendapatkan ilmunya, silakan kunjungi toko buku kesayangan Anda dan langsung membeli ini buku Sukses Memimpin karya Dale Carnegie. Memilih staf organisasi. Kebanyakan manajer merasa mengisi lowongan dalam departemen mereka adalah gangguan menyebalkan dari fungsi real mereka. Waktu, energi, dan faktor yang menguras emosi saat proses perekrutan mengalihkan mereka dari tugas-tugas reguler, menambah jam kerja, dan yang terburuk, mereka takut membuat pilihan yang salah dan harus mengulang kembali seluruh proses perekrutan dalam beberapa bulan. Bagi kebanyakan perusahaan dan beberapa perusahaan kecil, tugas merekrut dan memilih karyawan baru ditangani oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Namun ketika hal ini dilakukan, penyelia lini dan ketua tim harus berpartisipasi dalam prosesnya. Hampir selalu mereka ikut mewawancari calon karyawan. Bagaimanapun mereka akan menjadi atasan karyawan yang direkrut, dan mereka bertanggung jawab terhadap kegagalan atau kesuksesan karyawan baru itu. Beberapa perusahaan tidak memiliki departemen SDM, dan jika ada, bertempat di kantor pusat sehingga manajer kantor cabang harus melakukan perekrutan sendiri. Sayangnya, meskipun para manajer ini umumnya memiliki keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan khusus mereka tidak mendapatkan pelatihan dan pengalaman yang dibutuhkan agar berhasil melakukan perekrutan. Sebagai akibatnya, terjadi kesalahan yang tak terhitung. Yang paling minimal adalah waktu dan upaya yang terbuang. Dan yang paling buruk, merekrut orang yang ditakdirkan untuk gagal. Sebagai seorang penyelia dan manajer, kita tidak bisa memandang remeh aspek pekerjaan ini. Pria dan wanita yang kita rekrut akan berkontribusi pada keberhasilan kita atau menjadi penyebab kegagalan kita mencapai tujuan. Membangun spesifikasi pekerjaan yang realistis. Kita bisa lebih efektif dalam memilih orang yang akan bekerja bersama kita dan menjadi tempat kita bergantung agar pekerjaan diselesaikan dengan cara mencari spesifikasi pekerjaan yang realistis. Analisislah pekerjaan dengan seksama dan tentukan latar belakang yang harus dimiliki oleh karyawan baru agar bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Kita harus bertanya pada diri sendiri ketika membuat daftar persyaratan, apakah persyaratan ini benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jeff sedang mencari karyawan untuk mengisi lowongan petugas pelayanan pelanggan. Salah satu spesifikasi yang ditetapkan adalah gelar sarjana. Apakah hal ini realistis? Tentu saja. Ada keuntungan dari merekrut sarjana untuk pekerjaan ini. Namun, apakah pekerjaan ini benar-benar membutuhkan keahlian yang didapatkan di perguruan tinggi? Bisakah seseorang pendidikan formal yang lebih rendah melakukan pekerjaan tersebut? Ketika Jeff ditanya mengapa ia menginginkan seorang sarjana untuk pekerjaan itu, jawabnya, mengapa tidak? Ada banyak sarjana yang mencari pekerjaan. Saya sebaiknya memanfaatkan situasi ini dan mendapatkan yang terbaik. Apakah ini masuk akal? Mensyaratkan pendidikan yang lebih tinggi atau kualifikasi lain daripada yang dibutuhkan lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Tentu saja kita mungkin mendapatkan orang yang cerdas dan lebih kreatif, namun karena orang-orang ini tidak tertantang, mereka mungkin jadi kurang produktif dibandingkan dengan orang-orang yang berpendidikan lebih rendah. Karyawan yang bosan dengan pekerjaan adalah karyawan pengeluh yang memiliki masalah kehadiran, akan meninggalkan pekerjaan dalam waktu singkat. Dan yang lebih penting, kita menghilangkan kandidat terbaik yang mungkin kita dapatkan apabila kita menetapkan penekanan pada latar belakang yang salah. Ketika Lin mendapatkan persetujuan untuk menambah petugas akuntansi di bagiannya, yang beritahu Departemen SDM bahwa yang dibutuhkan adalah seorang yang setidaknya memiliki 10 tahun pengalaman dalam tata buku dan akuntansi. Apakah ini realistis? Ketika ditanya mengapa 10 tahun, Lin menjawab, semakin banyak pengalaman yang dimiliki pelamar, semakin banyak yang ia ketahui, sehingga dengan cepat ia akan menjadi produktif. Apakah selalu terdapat korelasi langsung antara pengalaman dan keahlian? Belum tentu. Kita semua mengenal orang-orang yang bekerja selama 10 tahun tetapi memiliki pengalaman setara 1 tahun bekerja. Kita juga mengenal orang-orang yang menguasai keahlian hebat meskipun baru bekerja sebentar. Menyadari bahwa masa kerja semata tidak benar-benar mengukur keahlian, Lin memikirkan kembali spesifikasinya. Bukan lagi meminta 10 tahun pengalaman, ia menetapkan daftar faktor yang harus dimiliki karyawan baru dan menguraikan kekuatan yang harus dimiliki orang itu untuk setiap faktor.
Dengan mengajukan pertanyaan khusus yang setiap faktor saat mewawancari pelamar, ia dapat menentukan berapa banyak yang diketahui oleh pelamar dan apa yang telah mereka lakukan di setiap area yang penting bagi pekerjaan itu. Dengan demikian, apakah ini berarti masa kerja seorang tidak berarti apa-apa? Tidak. Seringkali satu-satunya cara meraih keahlian yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan adalah dengan benar-benar melakukan pekerjaan dengan kapasitas yang sama. Namun dengan menekankan pada apa yang mereka capai daripada berapa lama yang mereka sudah lakukan pekerjaan itu, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Salah satu persyaratan yang sering ditemukan dalam spesifikasi suatu pekerjaan adalah pengalaman dalam industri kita. Benar, seringkali keahlian dan pengetahuan akan suatu pekerjaan hanya dapat diraih di perusahaan yang melakukan pekerjaan serupa. Namun ada banyak pekerjaan yang menganggap latar belakang dari industri lain sama bernilainya atau bahkan lebih baik. Karena karyawan baru tidak terikat tradisi dan bisa membawa konsep yang kreatif, inovatif ke dalam pekerjaan kita. Dengan membatasi populasi tempat kita mencari karyawan baru hanya pada satu industri, kita tidak saja menghilangkan potensi mendapatkan orang-orang yang berkualitas, melainkan juga akan kemungkinan pekerjaan tidak terisi dalam waktu lama. Manajer SDM Associate Help Aids mereka frustasi. 6 bulan sudah berlalu sejak asisten administratif untuk Vice President pemasaran berhenti, dan sampai sekarang posisi itu masih kosong. Masalahnya, sang VP menuntut agar asistennya memiliki pengalaman di bidang kesehatan. Tidak ada seorang pelamar pun yang datang dengan pengalaman seperti itu. Ketika ditanya mengapa latar belakang itu dibutuhkan, VP tersebut menjawab staf administrasinya harus mengetahui bahasa perdagangan. Berapa lama waktu dibutuhkan oleh seorang yang tidak familiar dengan bahasa itu untuk mempelajarinya? Mungkin 2 atau 3 bulan. Perusahaan sudah membuka lowongan selama 6 bulan. Sementara itu dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari kekurangan persyaratan penting itu sudah dapat diatasi. Untuk menghindari terjatuh dalam jebakan yang sama saat menentukan spesifikasi pekerjaan, analisislah pekerjaan itu dengan sesama. Tanyakan apa yang harus dimiliki seorang pelamar yang tidak dapat saya lakukan sendiri, atau saya tidak ingin meluangkan waktu untuk melatih mereka melakukannya. Hal itulah yang seharusnya menjadi spesifikasi esensial untuk suatu pekerjaan. Jika ada sejumlah besar pelamar, kita juga harus menentukan faktor-faktor khusus yang dapat membantu. Faktor-faktor itu digunakan untuk membantu kita memilih pelamar-pelamar yang memenuhi seluruh faktor esensial. Namun ketika menetapkan faktor khusus, pastikan bahwa kita realistis dan tidak mengeliminasi orang-orang yang bagus. Contohnya, persyaratan tentang gelar sarjana, sementara latar belakang pendidikan seperti itu tidak benar-benar penting, bukanlah hal yang bijaksana. Bagian viral dari setiap spesifikasi pekerjaan adalah indikasi tentang faktor-faktor tak kasat mata. Seringkali faktor ini lebih signifikan dalam memilih orang-orang yang tepat dibandingkan faktor yang kasat mata. Tentu saja, kita semua lebih suka merekrut orang yang memiliki intelijensi, kreativitas, integritas, kesetiaan, sikap positif, dan antusias tinggi, serta hal-hal yang serupa. Namun ketika membuat daftar faktor-faktor tidak kasat mata dalam suatu pekerjaan, pastikan faktor-faktor tersebut diletakkan dalam perspektif yang tepat dalam kaitannya dengan pekerjaan. Jika pekerjaan membutuhkan keahlian komunikasi, spesifikasi keahlian yang dibutuhkan: komunikasi oral orang per orang, kemampuan berbicara di dalam kelompok, komunikasi per telepon, menulis surat dan memo, membuat salinan dan brosur iklan, membuat PowerPoint atau teknik komunikasi berbasis komputer lainnya. Jika pekerjaan membutuhkan perhatian terhadap hal-hal yang terperinci, spesifikasi jenis pekerjaan yang terperinci itu. Jika pekerjaan mensyaratkan bekerja di bawah tekanan, indikasikan jenis tekanan, memenuhi tenggat harian, tenggat sesekali, kondisi pekerjaan yang tak nyaman, atasan yang keras, analisis dan deskripsi tentang faktor tak kasat mata yang dibutuhkan dalam pekerjaan sama pentingnya dengan analisis dan deskripsi mengenai pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Dengan menetapkan spesifikasi pekerjaan yang realistis dan melakukan seleksi untuk memastikan pelamar memenuhi spesifikasi, kita akan mempekerjakan orang-orang yang berkualitas dan membentuk tim yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan serta sasaran kita. Seleksi pelamar. Setelah menetapkan spesifikasi pekerjaan, kita harus memulai pencarian kandidat. Karyawan yang saat ini bekerja dengan kita seringkali mengetahui orang-orang yang mungkin memenuhi kualifikasi posisi yang lowong.
Promosi atau transfer karyawan saat ini ke posisi baru adalah tindakan yang bagus dan harus didorong. Kandidat internal adalah faktor yang sudah kita ketahui. Perusahaan sudah melihat saat mereka bekerja, kelemahan dan kekuatan mereka, keanehan perilaku mereka, kebiasaan mereka dalam bekerja, pola kehadiran dan ketepatan waktu. Semua hal yang kecil terungkap dalam observasi selama bertahun-tahun. Ini juga baik untuk semangat dan motivasi karyawan. Masalahnya, bagaimanapun ini adalah pembatasan kandidat hanya kepada karyawan. Di dunia yang sangat kompetitif ini saat ini, perusahaan harus berusaha menemukan kandidat terbaik untuk posisi yang lowong, dan orang itu mungkin tidak berasal dari karyawan kita sekarang. Suatu saat ada perusahaan yang sesumbar bahwa ketika sang direktur pensiun, mereka akan merekrut karyawan junior. Setiap orang bergerak satu tingkat ke atas. Besar kemungkinan di suatu organisasi yang besar terdapat banyak orang yang sangat kompeten untuk mengisi lowongan baru, dan tentu saja mereka harus dipertimbangkan dengan serius. Namun mencari kandidat yang luar biasa dari luar dapat membawa keterampilan dan keahlian yang saat ini kurang dimiliki dan membawa gagasan baru yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh orang-orang yang dibesarkan di dalam organisasi itu. Charlie memanfaatkan berbagai sumber daya dalam mengisi lowongan di departemennya dan menerima lebih dari 30 resume. Semua terlihat bagus. Siapa dari mereka yang harus ia wawancara? Ketika menyeleksi resume, lihatlah faktor-faktor berikut. 1. Apakah pelamar memenuhi spesifikasi dasar? Jangan membuang waktu memanggil pelamar yang tidak memenuhi persyaratan utama dari suatu pekerjaan. 2. Carilah hal-hal yang dihilangkan. Banyak resume yang menghilangkan data tentang lama bekerja. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan periode menganggur atau meninggalkan kesan tentang pengalaman yang lebih banyak atau lebih baik daripada mencapai sebenarnya. Salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan meminta pelamar mengisi formulir aplikasi perusahaan. Formulir perusahaan bisa dikirim kepada pelamar untuk dikembalikan sebelum kita menentukan siapa yang akan diwawancarai. Jika ada kebutuhan segera mengisi lowongan, telepon atau kirimlah email kepada pelamar yang kita inginkan untuk mengisi informasi yang hilang. Carilah hal-hal yang tidak konsisten. Pelamar mungkin menyatakan bahwa ia memiliki latar belakang yang baik di bidang tertentu, sementara perusahaan tempatnya bekerja tidak bergerak di bidang tersebut. Contohnya, Jack mengesankan latar belakang dalam pemasaran barang-barang kemasan. Namun dari 10 tahun pengalaman yang ia miliki, hanya 2 tahun ia bekerja di perusahaan yang berorientasi konsumen. Itu pun sudah cukup lama. Carilah kemajuan. Selama bertahun-tahun bekerja, apakah pelamar meraih kemajuan yang layak, baik dan karir maupun pendapatan? Bandingkan latar belakang pelamar yang terkait dengan spesifikasi pekerjaan dan dalam kaitannya dengan latar belakang pelamar lain, dan pilihlah yang terbaik untuk pemberhentian selanjutnya, wawancara pekerjaan. Dale Carnegie berkata, ketika berbicara dengan orang lain, dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan menampakkan sikap bosan atau membiarkan ekspresi "saya sudah tahu" terkilas di wajah Anda. Quote yang keren dari Dale Carnegie. Jangan lupa like dan subscribe agar buku ini bisa menginspirasi orang lain, dan share apabila Anda menyukainya. Mendapatkan yang terbaik dari wawancara. Berikut beberapa saran untuk melakukan wawancara yang bermakna. Setelah membuat pelamar merasa nyaman dengan sarapan yang bersahabat dan beberapa komentar mengenai aspek-aspek non-kontroversial dari latar belakangnya, mulailah wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Ceritakan pengalaman Anda dengan perusahaan XYZ. Latar belakang apa yang Anda miliki dalam analisis penjualan? Ceritakan tentang proyek terakhir Anda. Berdasarkan jawaban yang Anda terima, berfokuslah pada aspek-aspek utama dari latar belakang pelamar di bidang tersebut dan ajukan pertanyaan spesifik yang terperinci mengenai apa yang telah ia kerjakan dan diraih. Mac menjawab pertanyaan terbuka mengenai proyek terakhirnya, yaitu ketika ia membuat analisis pasar mengenai potensi sebuah produk baru. Pertanyaan spesifik untuk menguraikan dan melakukan verifikasi tentang apa yang sebenarnya ia lakukan mencakup bagaimana Anda mendapatkan data yang dibutuhkan, masalah apa yang Anda hadapi saat menjalin kerja sama dengan orang-orang lain yang terlibat, bagaimana Anda mengatasi masalah itu, apa hasilnya, uraikan langkah-langkah yang Anda ambil saat menganalisis, apa aspek tersebut dari proyek itu.
Dengan menanyakan aspek spesifik mengenai suatu proyek dan bukan sekedar menerima pernyataan pelamar, kita akan mendapatkan pandangan yang jelas mengenai pengalaman akurat pelamar dan bukan generalisasi umum yang seringkali didapat dari pewawancara pekerjaan. Hal ini akan membantu kita mengidentifikasi pencapaian real pelamar. Evaluasi karakter personal. Kita tidak saja mempekerjakan keahlian seseorang, namun juga karakteristik personal yang dibawa individu itu ke dalam sebuah pekerjaan. Seseorang yang berpenampilan baik, menarik, dan memiliki bakat dalam pencakapan ringan, serta pembawaan yang menyenangkan akan meninggalkan kesan yang begitu baik, sehingga kita mungkin jadi terlalu terpengaruh oleh polesan tersebut. Untuk menentukan kepribadian sebenarnya dari seorang pelamar, kita harus melihat di bawah permukaan. Dengan mengajukan pertanyaan situasional, jejak kepribadian personal seorang pelamar dapat terungkap. Pertanyaan situasional adalah ketika seorang ditanya tentang caranya menanggapi masalah-masalah sulit di masa lampau dan cara mengatasi suatu hipotesis. Contohnya, seorang pelanggan menelpon dan sangat marah. Pengiriman yang dijanjikan belum sampai dan hal ini merusak seluruh jadwal produksi pelanggan tersebut. Bagaimana Anda mengatasinya atau akan mengatasi masalah ini? Dari jawabannya kita dapat menentukan integritas sang kandidat. Apakah ia akan berbohong mengenai pengiriman ini? Taktik? Apakah ia diplomatif? Sikap? Apakah ia setia pada perusahaan? Wawancara umumnya merupakan alat untuk membuat keputusan dalam merekrut. Oleh karena itu, pewawancara perlu mendapatkan informasi dan kesan yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan. Berikut 10 hal yang menjebak pewawancara sehingga mereka tidak mempelajari orang-orang yang dipertimbangkan untuk direkrut dengan sebaik-baiknya. Pertama, wawancara yang tak terstruktur. Ketika Bill kembali dari sebuah wawancara dengan kepala akuntan Goody Gumdrop Candy, ia yakin sang pewawancara harus mendapatkan sedikit informasi atau bahkan tidak sama sekali. Bill melaporkan bahwa sang kepala akuntan melompat dari satu topik ke topik lain, berbicara sesaat tentang pendidikan, kemudian beralih ke beberapa fase pengalaman kerja, kemudian kembali ke pendidikan, beralih ke sikap, kemudian tujuan kerja, dan akhirnya beberapa pertanyaan lagi tentang latar belakang. Terlalu banyak wawancara yang berubah menjadi tak lebih dari sekedar bincang-bincang informal. Agar wawancara menjadi lebih efektif, wawancara harus mengikuti serangkaian pola yang memungkinkan menanyakan semua butir penting secara sistematis. Tidak penting apakah bermula dari pendidikan, pekerjaan pertama, atau pekerjaan terakhir, selama terbangun suatu struktur agar mencakup semua informasi, bagaimanapun kita harus fleksibel dalam struktur, sehingga kita tidak layak menyelidiki suatu area yang menarik karena area itu tidak cocok dengan rencana wawancara. 2. Wawancara untuk pekerjaan yang salah. Beberapa wawancara tidak memberikan perhatian yang cukup tentang spesifikasi pekerjaan. Barbara melamar untuk posisi analisis karyawan. Pekerjaan mengajukan sebuah jenis pertanyaan mengenai setiap aspek administratif SDM, kecuali analisis pekerjaan. Sebelum wawancara, pelajarilah spesifikasi pekerjaan, kenali rincian dan implikasinya. Bingkailah pertanyaan yang akan menarik aspek latar belakang pelamar yang menunjukkan pengetahuannya terhadap spesifikasi tersebut. 3. Membiarkan pelamar mendominasi wawancara. Pelamar yang berpengalaman dapat mendominasi situasi, sehingga ia hanya menceritakan hal-hal yang mendukung serta mampu meredam sisi negatif. Pewawancara yang baik harus mempertahankan kontrol ketika menghadapi seorang pelamar yang tidak membiarkan kita berbicara, yang membelokkan pertanyaan kita agar sesuai dengan keinginannya, yang terus-menerus menambahkan informasi yang tidak relevan, bisa menunjang latar belakangnya. Potong pembicaraannya. Kita bisa mengatakan itu hal yang menarik, namun maukah Anda memberikan rincian yang spesifik tentang titik-titik, kemudian sebutkan area spesifik itu. Cara tersebut dalam mengatasi usaha pelamar untuk mendominasi adalah dengan menuntut agar ia menjawab pertanyaan kita dengan memuaskan. 4. Menjadi Tuhan. Salah satu keluhan utama pelamar mengenai pewawancara adalah sikap mereka yang merendahkan. Pewawancara bertindak begitu superior sehingga pelamar merasa tidak nyaman karena pewawancara memiliki kekuasaan untuk merekrut atau setidaknya memberikan referensi untuk pertimbangan lebih lanjut. Ada kecenderungan untuk menjadi Tuhan serta memamerkan kekuasaan ini. Sedikit kerendahan hati akan membuahkan hubungan yang baik, wawancara yang lebih efektif, dan menambah teman kita dan perusahaan kita.
Delegasi Najib berkata, jangan bersikap penting, jangan biarkan orang lain merasa lebih rendah daripada Anda dalam hal apapun. Oke. 5. Memberikan sinyal. Beberapa pewawancara begitu desak untuk mengisi sebuah posisi, sehingga mereka membantu pelamar menjawab pertanyaan mereka dengan benar. Mereka memberikan sinyal untuk jawaban yang diharapkan. Pekerjaan ini membutuhkan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Anda memiliki kemampuan ini, bukankah begitu? Tak seorang pun akan menjawab tidak. 6. Membuat pelamar terdiam. Ketika Harry diwawancara, ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bercerita mengenai kualifikasinya. Pertama, wawancara bercerita tentang perusahaan, kemudian ia bercerita tentang pekerjaan, dan selanjutnya tentang pekerjaannya. Ketika akhirnya ia mengajukan pertanyaan, ia menyela sebelum Harry dapat menyelesaikan jawabannya. Wawancara adalah percakapan dua arah. Jika salah satu pihak mendominasi, pelamar atau pewawancara, wawancara tidak akan meraih tujuannya. Susan mendiamkan pelamarnya dengan cara lain. Ia menuliskan semua hal yang disampaikan pelamar. Tidak apa-apa jika kita sesekali mencatat, namun penulisan kata per kata akan membuat pelamar terdiam dan membuat wawancara tidak sepenuhnya mendengarkan apa yang dikatakan pelamar. 7. Menjadi jaksa. Martin senang mewawancarai orang. Kesenangan terbesarnya adalah menangkap hal-hal yang tidak inkonsisten atau tidak konsisten. Ia akan mengulangi suatu pertanyaan dalam beberapa bentuk untuk memastikan jawaban yang sama. Ia menemukan kesalahan, ia akan memojokkan korbannya. Ia sesumbar mengenai semua hal palsu yang berhasil diungkapkannya. Namun seringkali inkonsistensi yang diungkapkannya tidak penting, sehingga ia bukan saja kehilangan calon karyawan potensial, namun juga meninggalkan kesan buruk pada pelamar yang ia wawancarai. Menjadi psikolog. Hanya karena kita mempelajari psikolog dasar di universitas bukan berarti kita memenuhi persyaratan sebagai psikolog. Beberapa pewawancara memainkan peran sebagai psikolog melebihi pengetahuan yang mereka miliki. Mereka mencari arti tersembunyi dari setiap kata yang disampaikan pelamar. Mereka menyematkan motif-motif Freud ke dalam pengalaman kerja, hubungan keluarga, sikap, dan bahkan komentar santai yang dilontarkan pelamar. Fakta bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membuat pertimbangan tersebut tidak mengganggu mereka sama sekali. Mereka begitu terserap dalam evaluasi psikologi sehingga tidak bisa menentukan apakah seorang pelamar bisa melakukan pekerjaan itu atau tidak. Jatuh cinta pada pelamar. Kadang seorang pewawancara begitu terkesan pada salah satu aspek presentasi pelamar sehingga aspek itu mendominasi pewawancara. Mungkin saja aspek itu berupa penampilan atau karisma pelamar, atau mungkin penguasaan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Walaupun sifat itu begitu berkesan, mungkin ada faktor-faktor penting pada latar belakang pelamar yang mematahkannya. Pewawancara yang baik menyadari bahwa daya tarik atau keahlian adalah aset, namun keduanya harus ditempatkan dalam perspektif yang tepat. Wawancara yang terstruktur dengan baik, yang memungkinkan evaluasi setiap faktor yang dibutuhkan untuk keberhasilan dalam pekerjaan dengan hati-hati, dapat mengatasi masalah ini. 10. Kegagalan menggali secara terperinci. George ditanya serangkaian pertanyaan tentang apakah ia memiliki pengalaman dalam beberapa area pekerjaan di bidangnya. Ia mengiyakan setiap pertanyaan, namun di luar dugaan, sang pewawancara menerima jawaban tanpa menggali jauh untuk menentukan kedalaman pengalamannya di setiap area. George bisa saja dengan mudah memberikan kesan yang salah tentang latar belakangnya dengan memberikan informasi yang salah atau dengan membesar-besarkan pengetahuannya. Wawancara yang baik membutuhkan eksplorasi menyeluruh tentang pengetahuan pelamar. Pelajari spesifikasi pekerjaan dan pingkailah pertanyaan berdasarkan apa yang diharapkan agar dapat memenuhi spesifikasi tersebut. Dengan merencanakan wawancara dengan seksama, mengenali jebakan-jebakan dalam wawancara, serta menghindari, kita bisa menjadikan wawancara lebih bermakna dan membuat keputusan yang lebih efektif. Dale Carnegie berkata, jangan menyela orang lain ketika berbicara, biarkan orang itu bicara. Jika Anda menyela, Anda meninggalkan kesan bahwa apa yang orang itu katakan tidak berharga untuk didengarkan. Lakukan verifikasi. Jika mungkin hubungi mantan atasan pelamar yang membuat kita tertarik atau memverifikasi apakah perkataannya benar. Untuk mendapatkan informasi yang bermakna, cobalah berbicara dengan penyelia langsung, bukan departemen SDM. Penyelia melakukan observasi harian terhadap pelamar, sementara di sebagian besar perusahaan informasi yang memiliki SDM terbatas pada apa yang dimiliki dalam catatannya. Mungkin banyak perusahaan yang merasa keberatan memberikan informasi mengenai mantan karyawan kepada perusahaan lain.
namun usaha itu patut dicoba. Salah satu cara mengatasi penolakan adalah dengan menekan bahwa kita ingin melakukan verifikasi dan bukan meminta informasi. Sebelum mengajukan permintaan, siapkan rangkaian pertanyaan yang diambil dari aplikasi pelamar, resume, dan catatan saat wawancara. Pastikan Anda memiliki aspek signifikan dari latar belakang pelamar sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam waktu yang terbatas. Memilih karyawan terbaik. Di sebagian besar kontak kita dengan orang lain, reaksi langsung kita ditentukan oleh penampilan mereka. Seseorang yang memiliki karakter fisik, pakaian, dan penampilan yang menyenangkan, rapi, serta menarik mampu mengawali hubungan interpersonal dengan baik. Ini tidak berarti kita harus memberikan pelayan hanya lewat kulit luar atau kita sebaiknya memilih pria yang rupawan dan wanita yang cantik. Kerapian, pembawaan yang menyenangkan, serta berpakaian dan berpenampilan yang baik memang penting. Namun berhati-hatilah agar tidak terlalu berlebihan dalam menekankan penampilan. Barbara adalah seorang wanita muda yang sangat menarik. Selama 5 tahun ia memiliki 4 pekerjaan sebagai wiraniaga dan gagal di keempatnya. Manajer penjualan sangat terkesan pada kecantikan Barbara sehingga ia berasumsi bahwa Barbara akan segera meninggalkan kesan yang baik kepada calon pembeli dan menjadi wiraniaga yang sukses. Namun tidak banyak hal yang bisa ditawarkan Barbara. Ia terlalu terbiasa mendapatkan sesuatu dari penampilannya sehingga ia tidak pernah bekerja keras. Jangan mengartikan bahwa penampilan bukanlah faktor yang harus dipertimbangkan. Banyak orang-orang yang menarik yang juga memiliki keahlian, dorongan, kapabilitas untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena banyak orang yang cenderung memberikan penekanan yang lebih besar pada penampilan daripada seharusnya, kita sebaiknya melihat lebih dalam ke seluruh aspek latar belakang dari seseorang yang menarik sebelum mengambil keputusan. Kita menyukai orang-orang seperti kita. Semua rekan Tom adalah alumni universitasnya, walaupun Beth yang berasal dari Iowa bekerja di Chicago. 3 stafnya juga berasal dari Iowa. Ketika Tom dan Beth ditanya mengapa mereka memilih orang-orang tersebut, jawaban mereka mencakup komentar tentang kualifikasi pekerjaan, jejak kepribadian, dan kecerdasan. Namun tak seorang pun memasukkan kesamaan latar belakang sebagai faktor. Di alam bawah sadarnya, seorang cenderung menyukai orang-orang yang memiliki latar belakang mirip dengannya. Ada perasaan nyaman ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki lingkungan atau pengalaman serupa. Hal ini dapat menjadi aset sehingga hubungan pekerjaan dapat berkembang dengan cepat dan lebih mudah. Namun hal ini juga bisa menyebabkan pemilihan calon yang memiliki kualifikasi kurang memenuhi standar. Keterbatasan lain yang terjadi ketika semua orang di satu kelompok memilih latar belakang yang sama adalah kecenderungan mereka untuk berpikir serupa, sehingga paparan terhadap gagasan baru jadi terbatas. Kepercayaan diri. Ketika Frank diwawancara, ia meninggalkan kesan tentang kepercayaan diri yang baik. Ia tidak takut berbicara mengenai kegagalannya dan tidak seperti orang lain yang sesumbar mengenai keberhasilan demi membuat wawancara terkesan. Frank berbicara tentang keberhasilannya. Ia memberikan gambaran tentang seorang yang merasa sepenuhnya aman dengan perasaan dan kemampuannya. Kemungkinan besar Frank akan mewujudkan kepercayaan diri ini dalam pekerjaan yang memungkinkan siap beradaptasi dengan situasi baru. Lancar berekspresi. Laura mampu membicarakan latar belakangnya dengan mudah dan lancar. Ia tidak ragu-ragu atau mencari-cari kata yang tepat. Ketika pewawancara menuntut hal yang terperinci, ia sudah siap dengan statistik, contoh, dan aplikasi spesifik. Hal ini tidak saja menunjukkan keahlian, melainkan juga kemampuan berkomunikasi, suatu bahan yang esensial dalam pekerjaan. Namun ada orang-orang yang secara alami dapat membicarakan hal-hal hebat tentang pekerjaan meski hanya memiliki sedikit pengalaman dan pengetahuan. Mereka memiliki dan menggunakan jargon-jargon suatu bidang untuk menentukan apakah seorang pelamar adalah seorang pembicara namun bukan pelaksana. Ajukanlah pertanyaan mendalam dan galilah contoh-contoh spesifik dari pekerjaan mereka. Para pemalsu alami tidak dapat memberi jawaban yang bermakna. Sikap awas. Diane cemerlang saat wawancara. Ia bereaksi terhadap pertanyaan dan komentar dengan ekspresi wajah dan sikap tubuh. Kita dapat melihat bahwa ia siap. Pelamar yang awas dan cemerlang umumnya adalah orang-orang dinamis dan menarik yang akan mencurahkan segalanya untuk pekerjaan. Kematangan. Kematangan tidak bisa diukur dari umur kronologis seseorang. Orang yang muda bisa sangat matang dan orang yang lebih tua mungkin masih memendam emosi kepada anak-anak.
Pelamar yang benar-benar matang tidak bersikap permusuhan atau defensif. Mereka tidak menginterpretasikan pertanyaan sebagai ungkapan seseorang. Pendakwa yang ingin menangkap mereka tidak menunjukkan rasa mengasihani diri atau mencari alasan atas kesalahan dan kekurangan di masa lalu. Mereka bisa mendiskusikan kelemahan sesiap mereka mendiskusikan kekuatan. Rasa humor. Evan, orang yang pemurung, tak sekalipun ia tersenyum dan merasa rileks ketika wawancara. Bahkan ketika kami mencoba mencarikan wawancara dengan memberikan komentar lucu, ia hampir tidak bereaksi. Hal ini mungkin disebabkan oleh rasa tegang. Namun, kemungkinan besar Evan adalah salah satu orang yang sangat serius yang tidak pernah melihat masalah dari sisi yang lebih ringan. Mereka adalah orang yang sukar menjadi bawahan dan tidak mungkin bekerja dalam tim. Lebih mudah dan lebih ceria bekerja dengan seorang yang memiliki rasa humor. Di sisi lain, pelamar yang terlalu konyol, yang menceritakan humor tak pantas, tertawa keras-keras dan tidak terselaras dengan situasi mungkin menandakan ketidakmatangan. Kecerdasan. Walaupun beberapa aspek kecerdasan mungkin dapat diukur dengan pengujian, kita juga dapat menangkap dengan baik jenis kecerdasan yang dimiliki seseorang saat wawancara. Jika suatu pekerjaan memerlukan reaksi cepat pada sesuatu yang berkembang, seseorang yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan masuk akal memiliki jenis kecerdasan yang dibutuhkan oleh pekerja itu. Namun, jika seseorang melamar pekerjaan yang memerlukan pertimbangan dan menjawab pertanyaan, contohnya ahli riset, respon yang lambat namun diperkirakan secara sama merupakan indikasi dari jenis kecerdasan yang dibutuhkan. Perhatikan efek halo. Rob adalah seorang jenius di bidang komputer. Beri ia jenis masalah yang dapat dipecahkan komputer, maka ia akan merancang program untuk memecahkannya. Atasannya sangat terkesan pada kemampuannya, sehingga Rob dipromosikan ke posisi yang memerlukan kemampuan membuat keputusan yang tidak dapat dilakukan komputer. Mereka berasumsi jika ia sangat baik di satu area, ia akan baik di semua area. Lawan dari hal ini adalah efek pitchfork. Seseorang memiliki satu karakter negatif yang mendominasi, sehingga evaluasi kita terhadap orang itu akan mengabaikan sisi positif yang dimilikinya. Untuk menghindari prasangka yang timbul dari efek halo atau pitchfork atau sisi evaluasi sempit lainnya, kita harus melihat orang itu secara keseluruhan dan bukan dari karakter tertentu. Cari catatan keberhasilan. Masa lampau adalah pendahuluan dalam memilih orang untuk suatu pekerjaan baru, baik melalui promosi internal maupun merekrut dari luar. Faktor paling signifikan adalah catatan masa lalu. Orang-orang yang berhasil cenderung terus meraih kesuksesan. Orang dengan catatan prestasi yang biasa saja cenderung mengulangi prestasi mereka yang sedang-sedang saja. Dengan melakukan evaluasi terhadap pencapaian seseorang dalam pekerjaannya atau tugas sebelumnya, kita bisa mendapatkan gambaran grafis mengenai apa yang mungkin ia lakukan pada situasi baru. Untuk menentukan dan melakukan evaluasi pada keberhasilan, tanyakan kepada pelamar apa yang menurutnya merupakan kontribusi utama di pekerjaan sebelumnya. Ketika Lee melamar pekerjaan sebagai tenaga penjual, ia tidak memiliki pengalaman yang spesifik, namun catatan keberhasilan dalam pekerjaan administratif sebelumnya menunjukkan bahwa ia dapat menghadapi dan mengatasi masalah kompleks di bidang tertentu. Manajer penjualan menyadari bahwa ini adalah aset utama dalam penjualan dan memilih Lee daripada tenaga penjual yang lebih berpengalaman yang menjadi pesaingnya. Dalam beberapa bulan, Lee membuktikan pola keberhasilan berlanjut di posisi yang baru dan berada di jalur menuju salah satu tenaga penjual terbaik. Cara seseorang menerima pekerjaan juga menceritakan banyak hal tentang dirinya. Patty adalah manajer kantor di perusahaannya. Pencapaian utamanya adalah membuat pekerjaan terus mengalir, memadamkan konflik, dan memastikan setiap tugas diselesaikan dengan akurat tepat pada waktunya. Ini hal yang baik jika kita menginginkan individu berjenis pemelihara, yaitu orang yang bisa mempertahankan operasional sebagaimana adanya. Namun jika membutuhkan inovasi dan kreativitas, lebih baik mencari seseorang yang dapat memperkenalkan sistem baru untuk meningkatkan produktivitas atau mengubah organisasi menjadi lebih efisien. Pencapaian yang dibanggakan oleh seorang pelamar juga memberikan pandangan lebih banyak mengenai pemikiran tentang sifat pekerjaannya. Saat menjawab pertanyaan mengenai pencapaiannya, Gary
calon untuk posisi eksekutif sumber daya manusia dengan bangga menceritakan bahwa ia mengadakan liga bowling dan turnamen softball untuk perusahaannya. Pesaingnya Alien menjelaskan bahwa ia memperkenalkan program pemberian saran yang menjadi akar inovasi untuk menekan biaya. Berdasarkan kedua jawaban itu, calon manakah yang lebih baik? Kehangatan. Aset yang sangat penting ini adalah bahan utama yang menjadi daya tarik perekrutan. Aset ini sulit digambarkan, namun kita tahu ketika hal itu terjadi, seseorang yang sangat bereaksi dengan penuh empati dan menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap hal yang dibicarakan. Orang ini akan berbicara dengan bebas mengenai hubungan interpersonal. Ia merasa nyaman saat wawancara dan membuat kita nyaman. Individu dengan tipe kepribadian seperti ini merasa nyaman di setiap lingkungan dan kemungkinan besar akan menyesuaikan diri dengan departemen secara cepat dan alami. Mereka adalah orang yang disukai dan mudah untuk hidup dan bekerja bersama. Kepekaan terhadap umpan balik. Pelamar yang memahami bahwa kita menyampaikan pesan bukan saja melalui pertanyaan dan komputer, melainkan juga melalui bahasa tubuh, memungkinkan akan melakukan hal yang sama dalam pekerjaan itu. Ini adalah aset yang berharga di tempat kerja. Orang-orang seperti ini mudah dilatih. Mereka siap menerima dan melaksanakan instruksi dan kritik serta bekerja sama dengan baik. Sifat alami. Seseorang yang alami dan relaks kemungkinan merupakan seorang yang terintegrasi dengan baik. Namun jangan otomatis menilai negatif seseorang pelamar yang tegang. Untuk menjangkau orang seperti itu dan menentukan karakter lain yang mungkin ada di balik ketidaknyamanannya, diperlukan keterampilan, kesabaran, dan kegigihan. Ketegangan mungkin menjadi kedok yang menutupi diri mereka sesungguhnya. Memberikan informasi kepada pelamar. Memberikan informasi mengenai perusahaan dan pekerjaan adalah bagian penting dari wawancara. Seluruh pekerjaan dan pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan hilang jika pelamar tidak menerima tawaran kita. Dengan memberikan gambaran positif tentang pekerjaan kepada mereka saat wawancara, kemungkinan tawaran kita diterima menjadi lebih tinggi. Kapan dan apa yang harus diceritakan mengenai pekerjaan? Beberapa pewawancara memulai wawancara dengan menggambarkan kewajiban suatu pekerjaan. Yang lain memberikan salinan deskripsi pekerjaan sebelum wawancara. Ini kesalahan serius. Jika seorang pelamar terlalu cepat mengetahui terlalu banyak tentang suatu pekerjaan, kemungkinan besar ia akan menyesuaikan jawabannya agar cocok dengan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, kita menceritakan kepada pelamar bahwa suatu pekerjaan memerlukan kegiatan menjual ke rantai pertokoan. Bahkan ketika si pelamar memiliki pengalaman tersebut di bidang ini, ketika kita bertanya jenis pasar apa yang pernah Anda masuki, tebaklah bidang apa yang ia tekankan dalam jawabannya. Cara terbaik untuk memberikan informasi mengenai tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan adalah dengan memberitahukannya saat wawancara, yaitu setelah kita mengetahui latar belakang pelamar di bidang pekerjaan itu. Contohnya, wawancara. Jenis pasar apa yang pernah menjadi tugas Anda? Pelamar, rantai toko obat, toko diskon, departemen store, dan jasa mail order. Lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai pengalaman pelamar di setiap pasar itu. Jika latar belakang pelamar di depan pasar departemen store memuaskan, pewawancara dapat mengatakan, "Saya senang Anda memiliki latar belakang yang sangat baik dalam menangani rantai departemen store. Karena itu mewakili 40% daftar pelanggan kita. Jika Anda direkrut, Anda akan bekerja sama dengan mereka." Jika latar belakang di bidang tersebut lemah, pewawancara dapat mengatakan, "Sebagian besar bisnis kita dilakukan bersama-sama dengan rantai departemen store. Oleh karena itu, jika Anda direkrut, kami akan memberikan pelatihan tambahan di bidang ini." Kebanyakan pewawancara memberi kesempatan kepada pelamar untuk bertanya mengenai pekerjaan dan perusahaan pada saat tertentu, biasanya akhir dalam wawancara. Pertanyaan yang diajukan pelamar bisa memberikan pandangan mengenai kepribadiannya dan membantu evaluasi kita. Apakah pertanyaan-pertanyaan terutama bersifat personal seperti masa liburan, waktu libur, kenaikan gaji, pertanyaan-pertanyaan serupa, atau bergeser tentang pekerjaannya? Orang yang hanya mempertimbangkan aspek personal kemungkinan kurang memiliki motivasi dibandingkan pelamar yang berorientasi pada pekerjaan. Pertanyaan-pertanyaan mereka juga memberikan sinyal mengenai minat mereka yang sebenarnya. Jika dari pertanyaan-pertanyaan kita merasa bahwa pelamar yang menjanjikan tidak terlalu antusias terhadap pekerjaannya, kita diberi kesempatan untuk menjual prospek manfaat bergabung dengan perusahaan itu.
Kita selalu menjual ketika melakukan wawancara. Kita perlu mempresentasikan perusahaan dan pekerjaan dengan cara yang positif dan antusias. Hal ini tidak berarti kita harus membesar-besarkan atau menyesatkan pelamar. Ceritakan kepada pelamar faktor negatif pekerjaan saat wawancara, namun tunjukkan bagaimana aspek-aspek positif dapat mengimbanginya. Contohnya, pekerjaan ini mensyaratkan kerja lembur pada bulan-bulan pertama untuk mendapatkan pelatihan teknis yang kompleks. Namun, setelah Anda menguasai sistem kami, Anda bisa meningkatkan keahlian di bidang ini. Entah kita mempertimbangkan karyawan untuk dipromosikan atau merekrut dari luar, kita harus mengambil setiap langkah untuk memastikan keputusan yang tepat. Waspadalah akan bahaya yang timbul dari sikap suka atau tidak suka yang personal, penekanan berlebihan terhadap penampilan, serta efek halo atau pitchfork. Lihatlah pola-pola keberhasilan pada masa lalu, sikap positif terhadap pekerjaan, janji kecerdasan yang terkait dengan pekerjaan, dan kepribadian yang hangat, alami, dan dewasa. Ringkasan dan substansi. Sebelum mengevaluasi resume, tentukan daftar persyaratan utama. Jika pelamar tidak memenuhi spesifik itu, tak ada gunanya mengatur waktu wawancara. Jangan melihat resume pada apa adanya, bacalah makna yang tersirat, cari faktor-faktor negatif yang tersembunyi. Mintalah pelamar melengkapi aplikasi perusahaan. Resume pelamar sebaiknya digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti aplikasi perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, kaji ulang spesifikasi pekerjaan, deskripsi lamaran, serta resume dan formulir aplikasi pelamar. Wawancara yang baik harus terstruktur, namun cukup fleksibel sehingga memungkinkan pertanyaan ditindaklanjuti. Buatlah pelamar merasa nyaman dan mengajukan pertanyaan yang tidak mendesak pada awal wawancara. Periksa referensi calon yang prospektif dengan berbicara kepada atasannya langsung, bukan Departemen SDM. Ketika membandingkan para calon, pertimbangkan orang-orang tersebut secara keseluruhan, bukan hanya pengalaman kerja. Hindari efek halo atau pitchfork. Terima kasih, dan lanjutkan bab 5, meningkatkan kinerja. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.